Halo semua, kita bertemu pada sesi yang ketiga yaitu definisi KDB, KLB, dan KKOP. Koefisien dasar bangunan. Koefisien dasar bangunan atau KDB atau Building Coverage Ratio atau BCR adalah angka perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persilahan. Luas lantai bangunan yang diperhitungkan dalam KDB menurut Persyaratan Teknis Bangunan Gedung tahun 98, dinding terluar bangunan sebagai batas dihitung 100%. Ruangan beratap dibatasi dinding yang tingginya lebih dari 1,2 meter dihitung 100%. Ruangan beratap dibatasi dinding yang tingginya kurang dari 1,2 meter dihitung 50%. Luasan yang tidak dihitung dalam KDB, teras tak beratap yang dibatasi dinding dengan tingginya kurang dari 1,2 meter selama tidak melebihi 10% dari total luas lantai bangunan. Kemudian pasio atau ruang terbuka tak beratap di dalam rumah. Koefisien lantai bangunan. Koefisien lantai bangunan atau floor area ratio atau FAR atau KLB adalah angka perbandingan antara total luas lantai bangunan terhadap luas persil atau lahan. Luas lantai bangunan yang diperhitungkan dalam KLB antara lain batas dinding terluar bangunan dihitung 100%, balkon dan overstack yang lebarnya lebih dari 1,5 meter kelebihannya dihitung 100%, ruang tangga tertutup dihitung 100%, sedangkan luasan yang tidak dihitung dalam KLB antara lain ramp dan tangga terbuka, kemudian pasio. KDB dan KLB diperlukan untuk apa saja? Antara lain pengaturan pencahayaan dan pengawalan alami, menjaga tetap berlangsungnya peresapan air ke dalam tanah, kemudian menciptakan keserasian tatanan massa dan ruang terbuka suatu lingkungan. Koefisien tapak basement atau KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai. Perhitungan KTB sama dengan perhitungan KDB, namun penerapan luasan karena dia di bawah tanah maka dapat melebihi GSB dengan tetap ada batasan ketentuan sehingga tidak memakan badan jalan. Sekarang kita akan mempelajari cara perhitungan KDB dan KLB. Mahasiswa arsitektur harus memahami cara perhitungan ini sebab setiap proyek arsitektur, baik itu saat di studio maupun nantinya saat praktek profesi, proyek tersebut akan menempati sebuah lahan yang pasti memiliki ketentuan aturan tata ruang. Ketentuan tersebut tercantum di dalam LRK atau SKRK. KDB atau koefisien dasar bangunan perhitungannya adalah dengan mengalihkan angka KDB dalam satuan persen dengan luas lahan. Hasilnya yaitu luasan lantai dasar yang boleh didirikan bangunan pada lahan yang ditempatinya. Sedangkan KLB atau koefisien lantai bangunan perhitungannya adalah dengan mengalihkan angka KLB dalam satuan desimal dengan luas lahan. Hasilnya yaitu luas total lantai bangunan mulai dari lantai dasar sampai lantai teratas. Dari perhitungan KLB ini, kita juga dapat mengetahui jumlah lantai optimal, bukan jumlah lantai yang diizinkan ya, dengan cara membagi hasil perhitungan KLB dengan hasil perhitungan KDB. Lalu bagaimana dengan jumlah lantai yang diizinkan? Hal tersebut tergantung pada aturan tata ruang yang ada pada suatu daerah. Juga kita akan membahasnya pada sesi unsur pembatas bangunan tinggi. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau KKOP adalah batas ketinggian bangunan yang ditentukan oleh otoritas setempat melalui perhitungan dari landasan udara. Batasan KKOP dihitung mulai dari permukaan tanah hingga puncak tertinggi bangunan termasuk utilitas bangunan. KKOP atau lintasan terbang pesawat akan diilustrasikan pada sesi unsur pembatas bangunan tinggi. Berikut adalah ilustrasi hubungan KDB dengan KLB. Jadi ada aturan lahan yang bisa dimanfaatkan seluruh luasannya, 100% untuk lantai bangunan. Ini bisa saja terjadi jika aturan GSB-nya 0.
atau GS0. Kemudian misalnya KDB yang dimanfaatkan maksimum, maka bangunan hanya bisa memiliki 2 lantai berdasar hitungan KLB atau total luas lantainya sudah maksimal. Namun jika KDB dimanfaatkan separuhnya, katakanlah 20%, maka jumlah lantainya bisa bertambah 5 kali lipat karena dari lantai dasar yang hanya 20% akan terpenuhi total luas lantainya untuk 10 lantai. Tentunya ketinggian maksimal bangunan akan dibatasi oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan pada sesi kelima, yaitu unsur pembatas bangunan tinggi. Ini adalah akhir dari sesi ketiga.